Jadi kita lanjutkan materi ya mengenai sudut. Nah, sudah Bapak kasih materi yang sebelumnya di sini supaya penjelasannya lagi ya, supaya lebih jelas lagi Bapak buat. Nah, tentukanlah sudut yang dibentuk oleh garis GC dengan bidang BDG. Ini anaknya, garis GC dengan bidang BDG. Nah, kalau sudut antara garis dengan bidang itu adalah proyeksikan garis terhadap bidang. Nah, proyeksi itu berarti yang membentuk tegak lurus ya terhadap bidang BDG. Berarti garis GC ke bidang BDG yang mana dia kena? Ya kalau dia segitiga ambil dulu dari G ke tengah dari garis BD ya. Nah, misalkan ini Bapak buat O ya, titik O. Berarti dia kalau garis GC kita proyeksikan, kita buat ke sana, berarti kira-kira ke sini dia enak. Itu kan proyeksinya. Nah, berarti terbentuklah segitiga GCO. Ya, GCO. Nah, kalau segitiga GCO itu berarti segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? Di C. Ya, berarti GCO. Nah, sudut yang mana yang mau ditanyakan? Yaitu garis GC dengan bidang BDG. Ya, berarti tadi kan garis GC itu proyeksinya ke sini kan? Ke GO. Berarti sudut yang terbentuk itu yang ini. Nah, inilah si alfanya. Berarti sudut si G. Nah, ini dia alfanya. Nah, misalkan kita buat lagi rusuk kubusnya A. Ya, A cm. Berarti sudut yang dibentuknya itu, maka kita masukkan dulu nak. Berarti kalau CO itu adalah setengah diagonal sisi ya. Berarti setengah A akar 2 itu CO. Berarti kalau G ke C itu adalah rusuknya A. Kalau G ke O bisa kamu cari, bisa tidak. Karena mencari sudut kalau sudah dapat depan dan sampingnya, tinggal kamu pakai aturan trigonometri mencari tangen ya. Berarti tangen alfa sama dengan tan desa ya, depan per samping. Berarti depannya setengah A akar 2 per A. Matiannya berarti dapatlah setengah akar 2 ya, tangennya. Berarti kalau ditanya sudutnya, maka sudutnya adalah arkus dari tangen, arkus tan setengah akar 2. Maka kamu cari di kalkulatornya, karena ini tidak sudut istimewa. Paham ya? Oke. Gimana? Tentukanlah nilai sinus dari sudut yang dibentuk oleh garis CF dan bidang ACH, di mana kubus ABCDFGH itu panjang rusuknya adalah 4 cm. Nah, kita lihat ya. Bidang ACH ya, segitiga sama sisi dengan garis CF. Berarti sesuai dengan materi yang sudah Bapak kasih, proyeksikan garis terhadap bidang ya, proyeksikan bidang garis terhadap bidang. Maka kita tarik dulu, karena titik pertemuan mereka adalah titik C, kita tarik dulu yang tegak lurus terhadap garis AH ya. Berarti ini dia. Nah, misalkan kita buat sudut titik O ya, titik sudut O. Lalu CF-nya diproyeksikan ya, proyeksikan, dijatuhkan dia tegak lurus terhadap bidang. Berarti kira-kira ke sini dia kan, ke hitam ini. Nah, berarti terbentuklah segitiga COF ya, segitiga COF. Karena kalau F ini yang tegak lurus kan di sini nanti. Nah, itu dia. Berarti kita cari satu-satu
dari segitiga COF ya. Nah, segitiga COF. Nah, kalau panjang CF itu sudah dapat diagonal sisi, berarti 4 akar 2. Ya. Kalau panjang C ke O berarti itu kita lihat segitiga COA, siku-siku di O. COA ya. Nah, kalau panjang CA itu 4 akar 2 diagonal sisi. Kalau ke CO setengah dari diagonal sisi 2 akar 2. Maka berdasarkan Pitagoras, CO sama dengan akar sisi miring kuadrat berarti 4 akar 2 kuadrat ya 32 dikurang 2 akar 2 kuadrat ya 8 berarti sama dengan akar 24. Akar 24 kalau kita sederhanakan menjadi 2 akar 6. Bagus. Nah, panjang CO sudah dapat 2 akar 6. Sekarang kita cari panjang dari F ke O. Ya, panjang F ke O berarti kita lihat segitiga ya F O ya, sini dia. Nah, berarti siku-sikunya di E. Iya, betul. Berarti maka dapatlah panjang FO sama dengan akar ya. Berarti F ke E berarti 4 kuadrat ditambah E ke O berarti 2 akar 2 kuadrat. Tinggal kita hitung aku, berarti berapa ini? Ya, 16 ditambah 8 akar 24 berarti 2 akar 6. Nah, sudah dapat 2 akar 6. Nah, sudut yang mana yang kita mau hitung? Berarti sudut yang terbentuk itu tadi yang ini ya. Nah, misalkan ini alfanya. Berarti di C-nya. Ya, COF di C-nya. Berarti ini alfanya. Nah, maka bisa kita pakai aturan kosinus. Ya, bisa kita pakai aturan kosinus. Berarti cos C sama dengan yang mengapit kuadrat berarti 2 akar 6 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat dikurang hadapannya 2 akar 6 kuadrat per 2 kali sisi yang mengapit berarti 2 kali 2 akar 6 dikali 4 akar 2 sama dengan, nah ini yang di sana sama dia berarti 4 akar 2 kuadrat 32 per 4 16 akar 12 berarti habis tinggal 2 akar 12 itu iya 2 akar 3 ya berarti 2 per 2 akar 3 habis berarti dia 1/3 akar 3. Nah, berarti dapatlah cos D-nya 1/3 akar 3. Yang ditanya tadi nilai sinus. Berarti anggaplah ada segitiga siku-siku, misalkan ini si C-nya itu ya kosinus. Berarti samping per miring, berarti sampingnya akar 3, miringnya 3. Berarti mencari sisi depan 9 dikurang 3 6. Maka dapatlah sinus C sama dengan demi ya bagus berarti akar 6/3. Paham nak ya? Kita lanjut cara kedua ya. Saya sudah dapat panjang CO dengan panjang FO dengan CF. Karena dia segitiga sama kaki, bisalah kita tarik dari O ke salah satu titik pada garis CF yang membagi 2. Ya, membagi 2, misalkan titik P. Berarti CPO itu segitiga siku-siku. Yang ditanya tadi kan sudut sini kan? Nah, kita pakai lagi ya karena tanya sinus ya karena tanya sinus berarti depan per miring berarti mencari depannya mencari PO sama dengan akar 2 akar 6 kuadrat ya 24 dikurang 8 bagus berarti
Berarti ini akar 16 sama dengan 4. Maka dapat sinus C sama dengan depan per miring 2 akar 6. Ya, kita rasionalkan sama-sama kali akar 6. Berarti berapa anakku? 4 akar 6 per bagus 12. Berarti ini habis, tinggal akar 6 per 3. Nah, sama ya dengan jawaban yang sebelumnya. Oke. Nah, kita lanjut nomor 3. Ini tentukanlah tangen dari sudut bidang ABC dan ABD. Ya, ini antara bidang. Tadi garis dengan bidang, ya, bidang dengan bidang. Langkahnya bidang dengan bidang adalah langkah pertama, tentukan dulu satu garis persekutuan dari kedua bidang itu. Berarti kalau ABD dengan ABC, garis persekutuannya itu adalah garis bagus AB. Setelah itu kamu cari yang membentuk tegak lurus. Berarti kalau membentuk tegak lurus dari ABC itu adalah C ke P. Nah, ya, sini siku-siku. Dan kalau pada bidang ABD yang membentuk siku-sikunya berarti D ke P, siku-siku. Maka yang mau kita cari itu ini sudutnya. Ya, yang ini. Berarti segitiga CPD. Iya, kita lihat di sini ya, segitiga CPD. Segitiga CPD. Nah, kita cari satu-satu Kalau mencari CP berarti anggap tadi ini segi 4 peraturan yang panjangnya A ya. Nah, berarti mencari CP sama dengan akar. Berarti AC dikurang AP. A dikuadratkan dikurang setengah A kuadrat. Berarti sama dengan 3/4 A kuadrat. Berarti ini adalah setengah A akar 3. Sudah dapat CP-nya 1/2 A akar 3. Sekarang kita cari panjang dari DP. Berarti sama aja ya. Kenapa sama aja? Karena segitiga kita lihat itu adalah ABD. Berarti panjang DP itu sama juga dengan setengah A akar 3. Panjang DP dapat setengah A akar 3. Panjang apa lagi yang belum? CD. Nah, panjang CD karena ini segi 4 beraturan, berarti semua sisinya sama. Berarti rusuknya A cm. Nah, ini sudah dapat A. Nah, sudut yang kita bentuk tadi itu di sini, di P. Berarti di sini dia. Nah, berarti sudutnya berapa ya? Karena ditanya tadi tangennya. Jadi untuk mencari sudut P bisa kita pakai aturan kosinus ya. Berarti cos P sama dengan, berarti ini kuadrat tambah ini kuadrat. Berarti jadi berapa 3/4 A kuadrat tambah 3/4 A kuadrat dikurang A kuadrat per 2 kali yang mengapit setengah A akar 3 kali setengah A akar 3. Berarti berapa itu Ini 6/4 dikurang 4/4 berarti 2/4. Berarti setengah ya, setengah A kuadrat per ini habis berarti 3/2 A kuadrat. Iya. Berarti jadi apa itu? Mati A-nya ya. A kuadrat dengan A kuadrat habis. Lalu 2 dengan 2 habis. Maka dapatlah cos P sama dengan 1/3. Kalau ditanya sudutnya, berarti sudut P itu sama dengan arcus kosinus 1/3. Ya, karena 1/3 tidak istimewa, maka kamu pakai kalkulator. Jadi kalau misalkan ditanya tangennya, langsung gambarkan ke trigonometri. Oke, sampai di sini paham?
Oke, tetap belajar di rumah ya, tetap semangat. Bye.